Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan beliau, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu Dharma Wanita dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa agama Islam merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kehidupan manusia. Sebab kehadirannya lah telah membawa zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia, bahkan alam semesta. Beliau adalah sosok pemimpin sekaligus pengayom bagi semua. Kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diabadikan di dalam Encyclopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities, yakni pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, pemimpin agama, dan lainnya dalam pembangunan peradaban manusia sedunia. Nabi hadir membentuk masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban atau masyarakat madani. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pemirsa yang dirahmati Allah, pengertian sederhana dari masyarakat madani adalah ketika masyarakat dan negara berbagi di dalam menentukan perjalanan bangsa dan bersama-sama menyelesaikan problem yang terjadi. Dalam masyarakat madani, negara dan masyarakat tidak overacting dan saling menyingkirkan satu sama lain. Dengan kata lain, obsesi masyarakat madani ialah mewujudkan masyarakat yang adil dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kelas atau status sosial mereka. Akan tetapi, kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat ini menjelaskan apapun jenis kelaminnya dan etnik manapun tidak terlalu penting. Yang penting ialah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menekankan prinsip egalitarian dan kesetaraan sosial.
sebagaimana dipraktekkan Nabi Muhammad SAW selama menjadi pemimpin masyarakat Madinah pada masanya. Dalam masyarakat Madani yang dibangun Nabi, agama tetap memberikan ruang untuk hal-hal yang bersifat profan seperti nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Namun nilai-nilai tersebut tetap harus paralel dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Masyarakat tidak perlu dipisahkan dengan kearifan lokal atas nama agama. Sebaliknya, ajaran agama juga tidak perlu diasingkan dari masyarakat atas nama kearifan lokal. Agama tidak perlu disimpan menjadi urusan privat, dan urusan publik diselesaikan dengan cara-cara rasional demokratis, seperti yang terjadi di dalam masyarakat sekuler. Agama tidak perlu dipisahkan, apalagi diberhadap-hadapkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, karena keduanya bisa hidup berdampingan, bisa berjalan beriringan. Masyarakat Barat yang lebih banyak dianggap sebagai pengusung prinsip sekularisme, pada akhirnya harus mengakui bahwa peran agama sangat besar dalam proses demokratisasi. Suatu masyarakat bisa hidup berjaya di dalam sebuah negara demokrasi tanpa harus menjadi negara sekuler. Dalam konteks NKRI, yang diperlukan adalah pengayaan variasi dan spektrum pada tingkat elemen-elemen yang memperkuat proses pencerahan atau enlightenment, seperti pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebutlah misalnya NU, Muhammadiyah, ISMI, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya yang mengusung civil society. Harus diakui bahwa pada setiap elemen tersebut ada nilai-nilai yang bersifat universal dan partikular. Pemirsa yang dirahmati Allah, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tapi tenggelam dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela. Di bidang sosial, marak mabuk-mabukan. Di bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul law of jungle, hukum rimba yang menjadi acuan utamanya. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah, bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak, sehingga setiap hari bayi wanita dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar jerit dan pekik tangis bayi di dalam tanah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinannya, mengemban 4 misi utama. Pertama, misi tilawah, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, alam buana ini. Yang kedua, yaitu misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran yang terjadi pada masa jahiliyah tersebut. Yang ketiga, misi taklim, yakni mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk yang mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikian menurut Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis. Yang keempat, al-hikmah,
menampilkan as-sunnah. Keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti berhasil membentuk dan membangun peradaban manusia. Manusia justru menjadi hal yang naif ketika gerakan pembangunan konsepnya setinggi langit. Gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Pemirsa yang dirahmati Allah, Abu A'la Al-Maududi dalam The Prophet Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya contoh terlengkap semua keunggulan terkumpul dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kebesarannya dibuktikan oleh sejarah. Nabi hidup dalam keadaan miskin. Allah menawarkan berbagai kesenangan, materi, harta, tahta, bahkan wanita. Jabal Uhud pun siap dijadikan emas. Akan tetapi beliau menjawab, "Idzan ya Rabb, la arda law ahadun min ummati finnar." Kalau demikian ya Allah, apapun yang Engkau berikan, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku yang masuk neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini merupakan bukti sikap pemimpin sejati yang berorientasikan pada kepentingan umat. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat, namun tidak berorientasikan rakyat, di depan rakyat dia menyanyikan janji-janji, mendengungkan lagu-lagu mesra. Akan tetapi, di belakang rakyat, dia tidak segan-segan mencekik dan menghisap darah rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap beliau dalam membangun peradaban masyarakat Madani? Untuk mengetahui jawabannya, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam semua urusan. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat-ayat tersebut menjadi inspirasi terbentuknya masyarakat Madani, yakni sebuah masyarakat yang mengedepankan cinta damai, kebersamaan, dan kesetaraan. Disinilah pentingnya masjid sebagai laboratorium umpan melahirkan masyarakat Madani. Di dalam komunitas masjid, di situ ada imam atau pemimpin yang berwibawa, ada makmum atau rakyat yang santun, ada imamah atau konsep keimanan yang mengatur hubungan antara imam dan makmum atau antara pemimpin dan rakyat.
Orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid seharusnya lebih mudah memahami dan menyadari indahnya kebersamaan di bawah sebuah sistem berjamaah. Sholat berjamaah adalah miniatur dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya juga harus ada pemimpin yang ditaati. Kemudian juga ada rakyat yang santun, dan ada sistem yang mengatur keduanya yang harus diindahkan semua pihak. Jika imam atau pemimpin keliru, maka makmum atau rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai sarana menegur atau membetulkan imam. Sungguh, itu adalah merupakan kehidupan yang sangat indah. Ibu-ibu Dharma Wanita dan pemirsa yang dirahmati Allah, demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.